ini kesempatan adik-adik mahasiswa untuk bisa belajar berkolaborasi, karena pada saat kita bekerja di dunia arsitektur itu kita pasti akan berkolaborasi dan biasanya kita dijadikan koordinator. Jadi acara kita kali ini adalah Multi Comfort Student Contest yang diadakan di Paris, dan ini adalah lomba yang ke-16. Nah, jadi lomba ini kita memiliki visi bahwa kita percaya bahwa sebuah bangunan mampu memberikan kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi semua orang dimanapun, dengan dampak yang minim bagi lingkungan hidup sepanjang waktu. Dan universitas menyiapkan generasi baru untuk membangun masa depan, sehingga kita semua dapat membangun lingkungan hidup yang baik, seperti itu. Nah, Multi Comfort Student Contest ini adalah lomba yang sifatnya internasional, diperuntukkan bagi mahasiswa arsitektur, civil engineering, ataupun desain. Nah, setiap tahun Sanggobang itu memilih negara yang memiliki challenge dari sisi arsitekturnya untuk mengedepankan mengenai sustainable design, energi efisiensi, dan multi comfort. Dan mahasiswa dari seluruh universitas di dunia diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide brilian mereka, seperti itu. Nah, untuk lomba Multi Comfort Student Contest ini adalah lomba internasional, di mana di tahun 2018 itu diadakan terakhir di Dubai, dan lomba ini pertama kali diadakan di tahun 2004. Skalanya masih nasional, lalu di 2005 menjadi event internasional. Tugas dari Multi Comfort Student Contest ini mengambil area yang benar-benar real. Jadi bukan area yang dibuat-buat, tapi benar-benar area dalam suatu kawasan. Nah, lomba ini ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah national stage. Nanti dari national stage ini terpilihlah juara pertama yang akan mewakili international stage. Nah, bagaimana tahapannya untuk menjadi partisipan di dalam lomba ini? Yang pertama harus mahasiswa dari arsitektur dan civil engineering. Lalu yang kedua, melakukan registrasi di websitenya Multi Comfort Student Contest. Yang ketiga, mendownload informasi semua mengenai lomba, mengenai tugas di website tersebut. Nah, di dalam website tersebut kita juga mengadakan online training. Jadi kalian yang ingin mencari informasi nggak perlu khawatir, karena di website ini semuanya ada online trainingnya. Jadi nggak perlu karena lokasinya jauh, terus kita juga berjauhan. Ada lagi pandemi seperti ini yang kita nggak bisa bertemu secara langsung. Itu nggak usah khawatir karena semuanya ada online training. Seperti itu, Mas Bayu. Oke. Nah, siapa aja sih yang ikut dalam lomba ini tadi? Jadi semua negara ikut berlomba, dan perwakilan dari satu negara itu dia akan mewakili ke tahap internasional. Seperti itu. Nah, di tahap internasional ini yang menarik adalah tidak hanya pesertanya, tapi dosen pembimbing juga akan mendampingi timnya berangkat ke tahap internasional. Jadi menarik nih. Iya, jadi tidak hanya anaknya nih, tapi dosennya juga berangkat gitu. Jadi mendapatkan pengalaman
berlomba di internasional didampingi dengan dosennya, seperti itu. Nah, yang ketujuh tadi, jadi nanti pada tahapan internasional itu acaranya 3 hari dan diberikan kesempatan untuk presentasi selama 5 menit. Jadi dengan waktu 5 menit kita harus menceritakan ide dari desain kita, seperti itu. Dan beruntungnya lagi semua dibiayai oleh Saint-Gobain. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, karena semua baik dosen dan timnya itu akan di-cover oleh Saint-Gobain, seperti itu. Nah, ini adalah hadiah untuk lombanya. Jadi yang pertama di tahap nasional itu ada hadiah pertama sampai dengan ketiga, dan hadiah pertama mendapatkan golden ticket ke Paris. Lalu di tahap internasional juga ada 5 kategori. Jadi ada juara pertama, kedua, dan ketiga. Lalu juga ada spesial. Spesial ini adalah dia desainnya itu menjadi favorit, dan juga yang student prize, seperti itu. Jadi di dalam lomba ini ada 4 kriteria yang menjadi poin. Yang pertama adalah dari sisi arsitekturnya. Nah, dari sisi arsitekturnya ini adalah dari sisi desain, konsep bangunan, layout dari area, seperti itu. Itu nilainya 50% sendiri. Lalu juga ada construction details, itu berkaitan dengan quality dari bangunannya, potongan-potongan detail bangunannya, seperti itu. Itu bobotnya 20%. Lalu ada technical kriterianya, itu 20%, di mana technical ini menggabungkan desain dengan multi-comfort. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan mengenai apa sih multi-comfort. Jadi bangunan yang nyaman itu seperti apa, dari desain yang nyaman itu seperti apa. Nah, itu 20%. Dan yang terakhir, yang poin paling kecil adalah product usage. Jadi bagaimana produk itu digunakan dengan baik, dan bagaimana produk itu memberikan solusi yang baik pada bangunannya, pada bangunan dan penghuninya, seperti itu. Nah, di Saint-Gobain sendiri itu ada 4 poin multi-comfort. Yang pertama, feel, see, hear, dan breathe. Nah, itu adalah kenyamanan yang dibutuhkan saat ini. Nah, kita juga di Saint-Gobain itu setiap kali kita membuat suatu produk, kita selalu fokus di sini, supaya kedepannya bangunan yang ada itu dia dapat mengontrol energi karbon yang dihasilkan. Terus juga dapat mempertimbangkan penggunaan sumber daya material. Nah, selain itu juga bangunan yang diciptakan itu memperhatikan kesehatan dan keamanan dari penghuninya. Nah, dan satu hal lagi juga yang nggak lupa adalah bagaimana keanekaragaman hayati dan sumber daya air serta kearifan lokal itu tetap terjaga. Nah, ini yang kita bilang multi-comfort. Jadi dari apa yang kita prinsip kita dari Saint-Gobain itu juga di kedepannya pada saat produk digunakan saling bersinambungan, saling berhubungan, seperti itu. Jadi memang tugas lomba kali ini sama dari kasus yang real, ya. Itu kebetulan ada di kota Paris, bukan full satu kota Paris, tapi ada satu area kecil di kota Paris namanya Saint-Denis. Saint-Denis ini adalah area commune, ya, area sebuah komunitas di pinggiran kota Paris. Jadi bukan di pusat kotanya, tapi di pinggirnya, suburbannya. Lalu dulunya ini adalah industrial area, jadi banyak pabrik. Dulunya di situ banyak pabrik. Nah, sekarang berubah nih, bergeser fungsinya menjadi area suburban yang penuh dengan aktivitas ekonomi dari masyarakat sekitarnya. Jadi di yang saya kasih pointer ini adalah ini areanya yang warna hijau, yang banyak rumputnya. Ini dulunya area pabrik dari Koinin Enterprise, nanti saya jelaskan di belakang. Nanti area inilah yang akan dirubah bentuknya menjadi sebuah kawasan yang sustainable, seperti itu ya. Bisa di sini sebelah kirinya, sebelah timur ya, ini sebelah timurnya ada, sebelah baratnya di sini ada Sungai Seine, sebelah timurnya di sini ada ada rel kereta yang digunakan sebagai akses utama
masyarakat di sebuah gerbang kota Paris menuju pusat kota dan sebaliknya. Lalu lokasi ini itu sekitar 1,5 kilometer jaraknya dari Stade de France gitu. Nah, mahasiswa atau pesertanya sendiri nanti akan diminta untuk membuat master plan yang menjelaskan bagaimana sih hubungan dari di satu kawasan ini, bagaimana sih koneksinya antara fungsi internal dan eksternalnya, karena tadi saya bilang kan ini adalah area transit. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada Z1 di sini adalah kawasan kawasan pelabuhan, lalu Z2 di sini adalah area yang dekat dengan rel kereta. Disebut sebenarnya stasiunnya ada di sebelah utara sedikit, tapi kedua hal ini nanti akan menjadi pintu masuk utama dari area tersebut. Nah, bisa juga dilihat di sini sudah ada pembagian zona-zonanya. Jadi ini tidak ini ya, ditentukannya bukan kita karang, tapi memang sudah ada koordinasi bersama pemerintah Kota Paris ya, terutama mengenai pengembangan Saint-Denis ini. Seperti tadi dibilang juga, ini adalah kasus yang nyata. Pemenang dari kontes ini desainnya nanti akan menjadi dasar pengembangan area ini, realisasinya menjadi dasar realisasi dari pengembangan area ini. Terus yang kedua, peserta akan diminta untuk mendesain sebuah bangunan apartemen ya, kompleks apartemen, residensial dan educational function, bangunan sekolah. Apartemen tadi 250 sampai 300 flat, 250 sampai 300 unit ya. Dan dan diminta membangun sebuah sekolah dasar dengan TK di dalamnya ya, ada 18 kelas total. Terakhir, para peserta juga diminta untuk memberikan ide mengenai preservasi dan revitalisasi dari historical objects yang ada di area tersebut. Boleh Pak Denny dan Pak Sibarani, boleh kita minta tanggapan ya Pak mengenai Sayembara Multi Covered Student Contest ini Pak, dari Pak Denny dan Pak Sibarani, itu seperti apa Pak? Ini jarang sekali loh ada sayembara, malah mungkin kayaknya belum pernah ada yang hadiahnya sampai ikut lomba di luar ya, yang mewakili negara gitu loh. Selama saya jadi mahasiswa dulu ya, sama sekarang yang saya tahu sih sayembaranya bebas ya, profesional boleh ikut. Nah ini khusus mahasiswa, di mana salah satu hadiahnya adalah ikut bertanding ke negara asal lokasi bangunan itu akan disayembarakan gitu loh. Jadi itu buat saya ini kesempatan yang sangat luar biasa buat rekan-rekan mahasiswa, karena kenapa saya bilang sayembara ini sangat baik ya, karena kenapa gini, sayembara apapun sekarang banyak arsitek yang jadi kita banyak sekali arsitek ya di Indonesia, di seluruh dunia apalagi. Nah untuk kita bisa cari nama gitu loh, kita bisa dikenal, itu nggak mudah gitu loh. Nah perlu perjuangan yang panjang. Nah, salah satu jalan untuk mengeliminir jalan yang panjang itu, panjang tanda kutip ya, salah satunya dengan ikut sayembara sebenarnya. Gitu. Jadi dengan sayembara kita bisa memperlihatkan, ngasih lihat ke orang kemampuan kita gitu loh. Jadi orang jadi tahu keberadaan kita. Nah, tadinya mungkin kita nggak kelihatan di tumpukan arsitek yang banyak itu gitu, tiba-tiba kita juara gitu, kita nongol tuh gitu lah. Jadi kan orang ngelihat. Untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa, ini kesempatan besar sebenarnya kalau kalian ada yang mungkin yang begitu lulus langsung ingin buka sendiri, atau pengen ikut dulu sama firma-firma gitu lah. Ini kesempatan sebenarnya, karena begitu udah dia muncul gitu kan, itu pasti firma-firma ngelirik tuh, wah ini ada yang bagus juga nih gitu loh, boleh nih kita tandain gitu loh. Jadi itu kesempatan sebenarnya untuk adik-adik ya. Tapi kalau untuk yang pengen buka sendiri, itu langsung bisa juga, oh ini saya pernah sayembara ini loh, saya pernah sampai dikirim ke Prancis loh, bahwa saya menang sayembara ini ya. Orang juga, calon klien juga akan lihat, oh gini. Cuman memang sebaiknya kalau menurut saya untuk buka sendiri perlu tahapan ya gitu, karena arsitek itu tidak hanya sekedar desain, apalagi sekarang arsitek itu ada undang-undangnya. Undang-undangnya itu tidak hanya mengatur bagaimana hak arsitek, tapi juga kewajiban arsitek gitu loh. Dan juga sanksinya bagi arsitek apabila tidak tanda kutip profesional gitu loh. Jadi ada, karena
meskipun apa yang kita dapat di kuliah tidak akan sama dengan yang kita dapat di praktek ya, pada dunia praktek gitu loh. Dan ini kesempatan juga untuk belajar berkolaborasi gitu loh. Karena yang diminta kan banyak sekali tuh. Tidak, saya rasa kalau untuk arsitektur aja, masuk arsitektur agak susah ya gitu loh. Tapi kalau misalnya bisa ngajak teman-teman dari sipil, dari mesin atau dari ME, kalau lihat tadi persyaratan tadi, saya rasa akan lebih bagus. Ini kesempatan adik-adik mahasiswa untuk bisa belajar berkolaborasi, karena pada saat kita bekerja di dunia arsitektur itu kita pasti akan berkolaborasi dan biasanya kita dijadikan koordinator. Nah, koordinator itu nggak gampang karena kita harus ngerti semuanya. Kita harus ngerti meskipun kulitnya struktur, kulitnya ME, kulitnya sivil, kulitnya yang lain gitu. Nah itu kita harus tahu gitu loh, paling nggak kita mulai belajar dari sekarang. Silakan Pak Sibarani, menurut Pak Sibarani mengenai kontes MCS ya ini seperti apa? Silakan. Kompetisi ini unik dan tidak sama dengan teman-teman kompetisi yang lain ya. Jadi saya udah jadi juri di beberapa yang lain juga. Selain dia ada juga yang memang misalnya sampai ke regional ya, ada yang sampai ke Jepang gitu ya, ada yang sampai Singapura, bahkan kemarin itu ada yang sampai sempat dikirim ke Harvard University gitu ya. Tapi perbedaannya mungkin salah satunya adalah proyek ini satu proyeknya. Jadi semua orang akan melakukan skema yang sama, skema yang berbeda atas lokasi yang sama dan terukur gitu ya, semuanya terukur dan almost like a real project. Jadi menurut saya akan sangat menarik pada saat nanti hasilnya tuh, karena semua orang bidding atau memberikan ide-ide terbaiknya di lokasi yang sama. Itu jarang banget. Itu almost like a real international competition for firma-firma gitu ya. Kayak misalnya pernah ada suatu kompetisi untuk Leonardo da Vinci Museum gitu ya, tapi yang ikut itu ya kelas kaliber seperti arsitek-arsitek dunia gitu, dan akhirnya menang gitu ya. Nah ini kita seperti latihan nih, teman-teman mahasiswa seperti latihan gitu. Nanti suatu hari kalau udah bisa jadi another Frank Gehry atau menjadi seorang orang arsitek-arsitek yang independen terkenal gitu ya, ya ini latihannya gitu. Nah apa saya melihat juga bahwa kemampuan kita nanti untuk bisa mencapai ke sana juga dengan fluiditas informasi yang zaman sekarang itu gitu ya. Nah, tetapi jangan salah juga, dan saya tadi melihat ada satu cuplikan dari pemenang yang tahun lalu itu, pemenang keduanya dari Sierra Leone ya, atau dari mana? Dari Afrika ya? Atau Ivory Coast ya? Ivory Coast, Pantai Gading, bayangkan gitu. Maksud saya ini bukan lagi masalah. Saya rasa bukan berarti negara berkembang tidak bisa ikutan dan ini nanti isinya adalah pemenangnya dari negara-negara maju saja gitu. Enggak gitu ya. Ivory Coast itu istilahnya ya bahkan mempunyai infrastruktur yang mungkin sama dengan kita atau mungkin tidak lebih baik dari kita. Saya nggak tahu persisnya gimana. Tapi kalau mereka bisa, kenapa kita tidak gitu ya? Dan saya pikir saya semangati teman-teman supaya ikutan, karena menurut saya gini, Indonesia itu teman-teman kita nih di Indonesia, praktis arsitektur kita dan juga training kita itu membuat kita harus banyak bekerja lebih gitu ya, dan sudah dikondisikan di kampusnya, sekolahnya tuh harus begadang, kerja habis-habisan gitu ya. Tetapi pada saat kita masuk ke dunia pekerjaan, kalian akan masuk ke dalam satu jenjang tangga yang akhirnya mau nggak mau harus mulai dulu dari junior terus bertahap gitu ya. Tadi yang seperti Pak Denny sampaikan, ini saatnya kalian bisa istilahnya bypass, menunjukkan kemampuan itu lebih maju, lebih cepat. Dan kompetisi itu buat saya adalah salah satu cara yang paling fair dan paling merit based ya. Dan disitulah kita diuji, dan saya yakin saya udah berada di firma yang istilahnya cukup global gitu ya, dan juga pernah bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar yang di luar gitu. Technical kompetensi kita tuh baik, percaya nggak? Dan kita tuh adalah orang-orang yang kalau di kantor internasional, firma internasional, kita tuh yang nongkrong paling akhir, paling belakang, yang istilahnya ngebungkus maket
atau memotong-motong kertas sampai gambar undangan kiriman VIP kiriman untuk dikirim kemana, itu kita tuh laborers, kita tuh rajin, kita tuh sangat istilahnya bertanggung jawab gitu. Orang yang kalau salah tuh nggak enakan gitu ya. Nah, justru disitulah saya mau bilang bahwa kita punya kesempatan, apalagi kemampuan ngerender kita, kemampuan nge-3D kita, kemampuan software kita, itu rata-rata superior loh, jangan kaget. Kemampuan 3D kita, kemampuan mengelaborasi secara visual, rendering kita itu kuat. Dan satu lagi, kita tuh cepat. Ini saya perhatikan ya teman-teman, dari misalnya kalau dari teman-teman yang lain, dari negara-negara yang lebih established, mereka lebih formal gitu. Nah, gunakan itu, kekuatan itu, dan juga tetapi kekurangan kita sebagai nggak tahu secara umum bangsa Indonesia itu, teman-teman kita ini, kita malu dalam menyampaikan suatu, mengutarakan gagasan yang itu adalah gagasan saya gitu. Kesannya kalau saya menyampaikan ini, kalau ada orang yang lebih tua dari saya, kesannya aduh monggo silakan yang lebih tua duluan, saya tuh nggak pinter, saya tutu ya biasa-biasa aja gitu ya, sopan gitu. Nah, di kompetisi itu harus disingkirkan dulu, karena pada saat kompetisi kamu hanya mempunyai mungkin 30 seconds, yang istilah kita adalah 30 second elevator pitch gitu. Jadi bagaimana mendapatkan mendapatkan impresi yang terbaik dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan message yang sangat sederhana. Padahal isunya berat gitu ya. Ini tips yang saya berikan kepada mahasiswa saya. Saya nggak mau cheating ya, maksudnya saya cuma ngasih tips ke mahasiswa saya, nggak. Saya mau ngasih sharing buat satu Indonesia lah istilahnya. Jadi ini memang kompleks, dari briefnya aja kompleks banget, karena memang kalau kita mendesain di negara-negara Eropa, peraturannya tuh sangat banyak, bahkan untuk mengembangkan desain tuh nggak sebebas di Indonesia. Nah, ini tuh bisa jadi kayak kesempatan sama jadi kayak blunder gitu. Jadi kalian bisa jadi desainnya jadi kaku banget karena peraturan yang banyak itu, atau bisa jadi kalian menemukan celah-celah dari peraturan itu yang bisa jadi trigger untuk membuat desain yang lebih baik gitu. Dan ini jangan sampai kayak istilahnya aduh susah banget, kompleks, terus banyak, skalanya besar. Ya kalau dipikir kayak gitu ya memang kayak gitu, tapi bayangin benefit yang bisa kalian dapatkan gitu. Dari satu ini mungkin kalau menang oke lah ya, benefitnya oke banget gitu. Tapi kalau nggak menang, benefit kalian tuh lebih besar, karena pertama ini project yang menurut saya competition yang lengkap gitu. Jadi untuk portofolio sendiri aja itu sudah oke. Kalau mungkin di studio perancangan lengkap, tapi kadang-kadang kita karena itu studio perancangan jadi terpaksa gitu ya intinya, kayak mengerjakannya terus nggak total gitu. Tapi kalau kompetisi biasanya lebih total. Jadi kalau buat portofolio itu bagus banget. Dan yang kedua, kita tuh harus belajar ini ya, bersaing di kancah internasional ya. Kita nggak boleh jago kandang aja gitu. Kita tuh juga harus gitu. Sekarang arsitek-arsitek di luar negeri masuk ke Indonesia, tapi kapan arsitek Indonesia bisa berpraktek di luar negeri, itu yang jadi pertanyaan. Seharusnya adik-adik itu seperti itu gitu. Jadi project-projectnya itu udah mikirnya tuh nggak cuma di Indonesia aja gitu. Kapan ya saya bisa ditawari project di misal di Eropa gitu. Itu yang perlu diinikan. Ini despite of ini ya izinnya gitu, izin berpraktek enggak. Nanti urusan nanti tanyakan ke Pak Denny. Gimana? Jadi tapi paling nggak cita-cita itu bisa dimunculkan gitu, karena kalau adik-adik ketahuin ya, bagi yang bersekolah di arsitektur di luar negeri itu ternyata memang orang Indonesia itu yang paling top gitu, yang bisa top of the class. Sampai di angkatan saya waktu itu semuanya top of the class di semua course. Jadi saya mikir ternyata orang Indonesia seperti ini. Barulah itu courage saya, confidence saya naik gitu ketika ternyata Indonesia itu punya banyak kesempatan gitu. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik sih. Nggak usah takut apapun lah, ini hajar aja gitu. GoPro with Katalog Pro. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara kali ini. Terima kasih.